Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2303 mata kuliah Data Warehouse ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf Nawawi, NIM 1020 423129. Nama saya Naila Jayudasena dengan NIM 1020 423152. Baik, jadi dari hasil tugas 2 mata kuliah DWB ini, kami telah menganalisis KPI. Yang pertama ini ada KPI revenue per region. Jadi pada visualisasi ini kita bisa melihat perbandingan total revenue dari 4 region, yaitu West, Central, East, dan South. Nah, secara tampilan garis batang terlihat jelas bahwa West merupakan region dengan revenue tertinggi, yaitu mencapai 247.624, disusul dengan Central dan East yang masing-masing berada di atas 200.000 juga. Nah, sementara itu untuk region South memiliki revenue yang paling rendah sebanyak 155.724, yang mana jika dibandingkan dengan target minimal revenue per region yaitu 200.000, maka West, Central, dan East itu berhasil melampaui target. Jadi visualisasi ini memberikan gambaran bahwa performa penjualan di South itu perlu ditingkatkan. Kemudian KPI yang kedua, yaitu monthly revenue per month by bulan dan tahun. Jadi pada grafik bulanan ini setiap bulan dibandingkan untuk 2 tahun 2022 dan 2023. Visualisasinya menggunakan diagram batang berdampingan untuk memudahkan membandingkan performa antar tahunnya. Jadi dari tampilan grafik terlihat bahwa tahun 2023 memiliki performa yang lebih stabil. Contohnya karena banyak bulan yang melewati batas target minimal 30.000. Contohnya bulan Januari pada tahun 2023 itu mencapai 30.345, yang mana jauh di atas angka tahun 2022 yang mencapai 14.236. Kemudian di bulan April, Mei, dan Juni itu juga berada di atas target. Sementara beberapa bulan seperti Juni 2023 dan terlihat lebih rendah. Juni 2023 itu terlihat lebih rendah, seperti yang dilihat oleh batang visualisasinya. Jadi secara keseluruhan visualisasi ini memberikan informasi bahwa tahun 2023 itu mengalami perbaikan performa dengan peningkatan revenue pada sebagian besar bulan, tetapi fluktuasinya masih ada di beberapa bulan-bulan tertentu. Kemudian revenue by city yang ini. Jadi visualisasi revenue per city ini menampilkan kota-kota dari revenue dengan New York dan Los Angeles menempati posisi teratas. Chart memperhatikan perbedaan yang cukup besar antar kota. Misalnya New York mencapai 83.742, sedangkan kota-kota revenue terendah lainnya contohnya seperti San Diego yang mencapai 16.084. Jadi jika dibandingkan dengan target minimal revenue per kota yaitu 25.000, maka kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles sudah melampauinya. Namun kota-kota kecil berada jauh di bawah target yang terlihat jelas pada panjang batang grafik yang sangat pendek. Jadi kota-kota itu jadi visualisasi ini mengidentifikasi kota yang membutuhkan peningkatan strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Nah, baik, di sini KPI yang keempat itu diskon status by total revenue. Grafik ini tuh membagi 2 revenue ke dalam 2 kategori, yaitu diskon dan non diskon. Visualnya sederhana namun informatif. Mungkin menunjukkan bahwa 48,3% berasal dari produk yang diberi diskon, sementara 56,7% berasal dari produk tanpa diskon. Dan target kontribusi revenue diskon adalah minimal 40%, sehingga angka 48,3% sudah memenuhi target. Secara visual terlihat bahwa proporsi diskon tidak mendominasi total revenue, sehingga program promosi masih berjalan sehat tanpa mengorbankan margin keuntungan. Chart ini menggambarkan keseimbangan yang cukup baik antara penjualan, diskon, dan non-diskon. Baik, untuk KPI yang kelima yaitu quality sold per product. Pada quantity per product ini kita melihat 10 produk dengan volume penjualan tertinggi
staple envelope dan staples dengan total 82 unit. Terlihat sebagai batang paling tinggi, sementara produk terakhir berada di kisaran 31 unit. Dengan target minimal 75 unit untuk produk teratas, produk pertama sudah berhasil mencapai target. Visualisasinya memudahkan kita melihat distribusi volume penjualan di mana mayoritas produk berada di rentang 30 hingga 60 unit. Hal ini bisa dijadikan dasar untuk mengelola stok dan melihat potensi produk yang perlu diperkuat promosinya. Untuk KPI yang keenam yaitu multi product orders. Grafik KPI terakhir menunjukkan total multi product order, yaitu jumlah order yang berisi lebih dari satu jenis produk. Angkanya mencapai 866 order. Target mencapai KPI ini adalah 800 order, sehingga nilai aktual sudah memenuhi target. Secara visual mungkin ditampilkan sebagai angka tunggal atau kartu metrik, menunjukkan pencapaian solid. Angka ini mengindikasikan bahwa pelanggan cenderung membeli beberapa produk sekaligus, yang berarti strategis cross-selling berjalan dengan baik. Nah, dari keenam KPI yang dianalisis dan divisualisasikan menggunakan Looker Studio, sebagian besar menunjukkan performa yang positif. Revenue berdasarkan region menunjukkan 3 region sudah memenuhi target, meskipun South masih berada di bawah standar. Perbandingan revenue bulanan memperlihatkan bahwa tahun 2023 lebih stabil dibanding tahun sebelumnya. Revenue per city menegaskan kontribusi signifikan dari kota-kota besar serta celah yang perlu diperbaiki pada kota-kota kecil. Proporsi penjualan diskon sudah disesuai dengan target, sedangkan quantity produk memperlihatkan produk unggulan yang harus dijaga ketersediaannya. Terakhir, tingginya jumlah multi product orders menunjukkan efektivitas strategi cross-selling. Secara keseluruhan, visualisasi KPI memberikan gambaran menyeluruh tentang performa bisnis dan peluang optimasi ke depan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Alfian Yusuf Nawawi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.